Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat beragam tanggapan dari banyak orang mengenai orang-orang yang mengomentari, mengkritisi, bahkan menyudutkan seorang Elia Miron yang baru-baru ini telah menunjukkan kualitasnya walaupun dia masih berusia 19 tahun. Namun apa daya bahwa ada banyak orang, khususnya buat Om Deddy, yang mengatai dia salah masuk kamar orang karena memang tidak dapat memikirkan cara pandang seorang Kristen yang berusia 19 tahun dilawan dengan data, teman-teman. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi respon para netizen yang memberikan komentar pedas untuk orang-orang, khususnya untuk Om Deddy Corbuzier, teman-teman. Ini dia videonya. Demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Elia, bener-bener lu ya minta reformasi Al-Quran, reformasi gigi lu. Lu track-tracknya toleransi lu ketika ngelihat ayat Al-Quran yang mirip dengan Injil, kenapa lu kepanasan? Minta-minta direformasi segala. Siapa lu? Gue kasih tahu sama lu ya, nggak ada di dunia ini yang boleh mereformasi Al-Quran. Kalau ada orang itu di Indonesia, gue bakar. Bukannya lu yang bilang kalau toleransi itu artinya membiarkan. Ya udah, biarkan umat Islam mempercayai Al-Quran mereka. Selama lu konten tentang agama lu mau mengatakan teologi lah, sejarah lah, apapun itu, gue nggak peduli, bodoh amat. Tapi jangan senggol Al-Quran gue. Dia gue kasih tahu, sorry. Nih gue kasih tahu sama lu, selain Al-Quran, umat Islam juga wajib mempercayai dan juga mengimani kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Dan adapun Injil yang kami percaya adalah Injil yang dibawakan Nabi Isa. Dan Injil yang kami percaya itu nggak bisa diubah-ubah sama manusia. Jadi kalau lu ngerasa Injil Nabi Isa dan juga Yesus beda, ya udah, ngapain lu sama-samain. Dan sebenarnya gue nggak kaget sama orang-orang seperti itu. Justru orang-orang seperti lu sudah dijelaskan di Al-Quran. Jadi makasih juga gara-gara lu membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebenarnya gue dukung content creator kayak lu. Jadi suatu saat nanti jika ada kasus intoleransi minoritas gitu, lu aja yang speak up, gak usah gue diubrek-ubrek. Lu terserah lu mau bilang Islam lahir abad berapa sampai bilang Nabi palsu, asal jangan lu mention Rasulullah gue. Tapi yang jelas ini adalah bukti peninggalan Nabi Ibrahim. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kamu ini menginginkan reformasi Al-Quran. Mbak, kamu tahu gak sih Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah loh, firman Tuhannya umat Islam. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, kamu meminta reformasi itu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, gue bilangin ya, kamu ini adalah orang yang selalu berkoar-koar tentang toleransi, perdamaian. Kamu selalu mengatakan itu yang saya imani, itu yang saya yakini. Sama! Al-Quran itu adalah yang diimani oleh umat Islam. Dan Al-Quran itu bukan milik Kementerian Agama. Al-Quran itu adalah milik seluruh umat agama Islam di muka bumi. Dan kamu minta reformasi ayat Al-Quran kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, kenapa sih nggak ngurusin agama kamu sendiri aja? Kenapa harus nyentuh-nyentuh agama orang lain? Kamu nih lama-lama blunder, tau gak sih? Nih aku kasih tahu lagi ya, Injil dan Taurat itu di Islam ada. Kita, umat Islam, mengimani juga adanya kitab suci sebelum adanya Al-Quran. Kitab suci itu dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah itu, dari Zabur, Taurat, Injil, terus dibelokkan oleh kaum-kaum Bani Israel. Makanya itu ada Nabi Muhammad untuk membenarkan adanya Al-Quran, untuk membenarkan sekaligus menutup kitab-kitab suci. Makanya kenapa Injil dan Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak mengimani adanya Nabi setelah Nabi Isa, itu iman kamu. Jangan otak-atik iman orang lain. Apalagi minta reformasi kitab agama lain kepada Kementerian Agama. Mbak, yang kamu minta reformasi itu adalah firman Tuhan. Kemanapun kamu pergi, kalau kamu nyari Al-Quran ya, ke pelosok dunia manapun, Al-Qurannya tetap bakal sama, gak pernah berubah. Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Dan kamu berani-beraninya minta reformasi ayat suci Al-Quran.
Kami umat muslim tidak pernah meminta reformasi Alkitab kamu. Yang merevisi Alkitab kamu sendiri adalah umat kamu. Jadi kenapa kamu harus ngotak-ngatik kitab Al-Quran? Kenapa? Kamu bicara toleransi. Toleransi adalah membiarkan. Ya sudah, bahas ranahmu sendiri. Kamu bahas perdamaian, kamu bicara seperti ini, meminta reformasi kitab suci orang lain. Apa itu tidak? Itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi. Kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Kehormatan dari NU, Anda bisa lihat screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya, ya, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat, ya. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin, ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini, ya. Saya akan mengumumkan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan, ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa, yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Iya. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Ya. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan diambil. Ini dari kitab Yohanes diambil. Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya, sama Anda. Ini surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman.
Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Mana ya, kemarin saya sudah catat. Nah ini teman-teman. Anda lihat ini? Saya berbesar loh ini. Ya, saya rasa Zoom sudah penuh ya. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Anda lihat ini? Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Nggak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi, teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang. Anda lihat screen saya? Lihat, jelas sekali. Ya, saya harap Ketua NU, dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4, Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya, Jakarta, Juni 2021. Berarti masih sekitar nggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu
Dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas, ya. Dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami, Parakletos menjadi Perikletos. Dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, Saya harap hal ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar video ini? Masuk akal, dan tentu teman-teman memiliki cara pandang pemikiran yang berbeda-beda, dan tuliskan itu di kolom komentar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengikuti berita ini, sebenarnya kalau orang yang mampu berpikir sehat, dia tidak akan menggebu-gebu menyudutkan Elia Miron. Dia tidak akan menggebu-gebu menyalahkan sebelum menalar dengan kritis bahwa apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu sebenarnya tepat dan tidak melukai siapapun. Mengapa dikatakan demikian? Ya jelaslah, kalau misalnya teman-teman percaya kepada Quran, ya sudah, percayailah itu tanpa mengutak-atik Alkitab, Injil. Bahkan kalau misalnya di dalam penafsiran Al-Quran itu harus mengambil dari kitab orang lain, itu keliru, kan begitu. Itu maksudnya dia. Nah teman-teman, Elia Miron sudah menyampaikan itu dengan baik di hadapan orang, walaupun dia masih berusia 19 tahun, namun ilmunya tidak dapat ditakar oleh seorang Dedi yang bergelar PhD, ya luar biasa. Tapi kata-kata ringan, kata-kata yang bagus dari Elia Miron justru direspon dengan sebuah respon yang nampaknya kekanak-kanakan, yang langsung berkata masuk kamar orang, dan itu menimbulkan respon dari netizen yang sudah kita dengarkan tadi. Bagaimana mereka dapat memberikan komentar, Elia Miron masih memberikan sebuah respon yang lembut, tapi ditanggapi oleh orang-orang tanda kutip mereka yang tidak suka dengan komentar itu dengan cara yang begitu wow gitu ya. Teman-teman, yang namanya beragama, yakinilah keyakinanmu itu sendiri. Benar, saya setuju. Saya sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Om Deddy, bahkan juga orang-orang Muslim yang lainnya, bahwa lakum dinukum waliyadin. Betul, betul. Kalau kita mau serius, kalau memang lakum dinukum itu kalian lakukan, notabene tertulis dalam Quran, maka itu harus dipraktekkan terlebih dahulu untuk kalangan ustadz, untuk kalangan para ulama, untuk kalangan para mualaf yang selama ini terbuka, luas, beredar. Mereka suka membahas tentang kekristenan. Bahkan di podcastnya Om Deddy juga ada orang yang membahas tentang Kristen atau ketuhanan Yesus, yang notabene itu ustadz yang Anda pertontonkan. Jadi kalau Anda berkata lakum dinukum waliyadin, monggo kamu praktekkan terlebih dahulu, nggak usah ngotak-ngatik, nggak usah bahas keyakinan orang lain, bahkan mengambil secuil pun untuk mendukung pandangan Anda, itu harus ditinggalkan. Anda paham harus di situ. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita cerdas lah ya, cerdas, tak usah kepanasan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu sudah menunjukkan kualitas yang bagus untuk menunjukkan Anda perlu beragama tanpa perlu mengutak-atik keyakinan orang lain. Gitu sederhananya, tapi banyak tidak ngerti tentang itu. Oke, marilah kita cerdas, bukan karena gelarmu banyak, tapi karena kamu banyak membaca literatur yang baik, yang membawa kamu kepada satu argumen pendapat yang berbobot. Teman-teman, jangan lupa mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus menolong dan memberkati saudara dalam pemahaman dan pengertian akan kebenaran, karena kebenaran itu mengalahkan kegelapan, yaitu kebenaran di dalam Kristus Yesus.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.